Mas Wahyu, Ya, Mas Yahya. nah kita kalau hidup di suatu negara, kita mempunyai kewajiban untuk memeluk suatu agama ya. Iya, Kita tahu sendiri kalau di Indonesia ada 6 agama resmi, agama yang bisa dianut oleh warga negara Indonesia. Dan kita tahu juga semua agama itu punya tempat ibadah masing-masing ya Mas ya. Kalau Islam tempat ibadahnya di masjid ya, yang Kristen di gereja, Katolik juga sama di gereja, kemudian Hindu ke pura, kemudian yang Buddha ke vihara, dan Konghucu ke kelenteng ya Mas ya. Akan tetapi kalau kita nggak datang ke tempat ibadah tersebut ya, di setiap agama kita disebut Islam KTP, yang Kristen disebut Kristen KTP, dan seterusnya Mas. Bahkan Mas, banyak sekali yang memilih untuk tidak beragama tapi terpaksa mencantumkan di kolom KTP ya. Nah, kalau menurut Mas Wahyu gimana tanggapannya tentang orang-orang yang mengatakan kalau kita nggak pergi ke tempat ibadah itu disebut hanya beragama di KTP saja Mas? iya, Mas Yahya. Ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Kurang lebihnya ada 6 agama yang sah ya secara hukum di pemerintahan kita ya, di negara kita ini. Nah, kemudian setiap agama ini kan pasti ada penganutnya. Dari 6 agama ini kan semua menganut agamanya masing-masing. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada yang mengatakan karena tidak pernah sholat misalkan untuk yang Islam ya, tidak pernah pergi ke musola ya, ke tempat ibadah atau ke masjid, dikatakan Islam KTP ya. Nah, kemudian demikian juga dengan yang Kristen ya, kalau nggak pernah pergi ke tempat ibadah, ke gereja sesuai dengan agama Kristen, katanya Kristennya KTP ya. Demikian juga dengan agama-agama yang lain. Dan bahkan benar memang apa yang disampaikan oleh Mas Yahya, bahwa banyak juga orang yang sebetulnya nggak penting, masa bodoh dengan agama. Tetapi mereka tetap ya harus mencantumkan itu di kolom KTP atau identitas kita, ada agamanya. Sehingga bisa dikatakan terpaksa lah ya. Cuman yaitu tadi ada orang yang bisa menyampaikan itu, tapi ada juga yang ya diam-diam saja. Nah, artinya apa? Saya mau katakan bahwa kebutuhan agama yang tertera di kolom KTP itu sebetulnya kan kebutuhan dari pemerintah, Mas Yahya. Bukan kebutuhan kita sebagai warga negara. Jadi yang membutuhkan ini pemerintah. Supaya apa? Supaya lebih mudah mendatanya. Gitu loh Mas Yahya. Oh, pengelompokannya itu enak, kurang lebih begitulah ya. Oh, yang agama Islam ini. Jadi sesuai dengan ininya. Karena berhubungan dengan tata cara. Di dalam kita berbudaya tentunya ya. Di dalam kita beragama itu kan ada tata caranya toh Mas Yahya. Oh, kalau yang Islam berarti sholatnya begini. Nah, sesuai dengan identitas ini tadi. Yang Kristen juga, yang Hindu, yang Buddha, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ada yang mengatakan hanya karena nggak pernah sholat, nggak pernah ke gereja, terus dikatakan berarti agamamu hanya sebatas di KTP, lah salahnya di mana? Ya nggak apa-apa. Itu kan urusan pribadi masing-masing. Kalau hubungan ketuhanan ya urusannya dia. Urusannya setiap individu dengan Tuhannya gitu loh maksud saya Mas Yahya. Tetapi kalau kita bicara orang itu mau sholat secara syariat atau tidak sesuai dengan ajaran agama masing-masing, ya itu kan urusannya dia. Kalau saya memang punya waktu, saya bisa ya saya berangkat. Tujuannya untuk apa? Kerukunan Mas Yahya. Untuk kerukunan. Supaya saya bisa bertemu, bersilaturahmi, ketemu dengan tetangga kiri kanan, dengan teman, itu di tempat ibadah atau di musola. Untuk yang muslim, yang Kristen bisa ketemu di gereja. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita beribadah sesuai dengan ajaran agama kita. Tetapi apakah jaminan bahwa orang yang datang ke tempat ibadah itu, mohon maaf ya, kalau kita mengimani bahwa Tuhan itu ada, apakah jaminan bahwa setiap doamu mungkin, apapun yang kamu lakukan di tempat ibadah itu pasti diterima, seolah-olah diterima oleh Tuhan?
Belum tentu. Betul enggak? Betul. Tidak ada jaminan untuk itu. Yang menjamin siapa? Ya diri kamu sendiri. Dengan siapa? Dengan Tuhan yang kamu imani itu. Betul enggak? Betul. Yang tahu siapa? Ya dia. Kita ini hanya bisa menilai. Nah, kemudian kalau itu dihubung-hubungkan dengan orang itu nggak pernah sholat, berarti nggak beragama, berarti nggak percaya Tuhan. Loh, ya yang tahu siapa? Yang tahu kan pribadinya orang tersebut. Makanya di sini loh, kita dituntut untuk sadar bahwa kita tidak perlu menghakimi. Oh, orang itu Islam, tapi kok tidak pernah sholat? Ya itu kan urusannya dia. Kalaupun kita mau mengajak, mengingatkan, sesuai saja. Tanpa harus menyinggung, tanpa harus menyakiti. Betul enggak? Betul. Tetapi kalau kita mau mengingatkan dalam rangka, kamu nggak nyembah Tuhanmu, lah itu kan urusannya dia. Bisa jadi kita juga nggak tahu. Bisa jadi dia sholatnya di rumah. Atau mungkin juga dia sudah punya cara sendiri untuk mendekatkan dirinya dengan Tuhannya, Mas Yahya. Jadi kalau dikatakan Islam KTP, Kristen KTP, monggo-monggo saja sesuai dengan maunya orang-orang yang mengatakan. Tapi kalau kepada individu, ya kembali lagi tergantung individu masing-masing, Mas Yahya. Tidak ada urusan dan nggak berdampak untuk urusan ketuhanannya loh ya. Tapi kalau untuk urusan bermasyarakat bisa jadi berdampak. Karena apa? Oh, jadi dikatakan kita ini nggak pernah kumpul, nggak pernah nyerawung ya istilahnya ya. Nah, karena kita nggak pernah ke tempat ibadah bareng-bareng. Kurang lebih begitu, Mas Yahya. Iya, benar sekali apa yang Mas Wahyu sampaikan. Kita nggak boleh menjudge bahwa orang yang nggak pergi ke tempat ibadah katanya nggak, mungkin ini yang paling buruk ya, nggak percaya Tuhan katanya, cuma sebatas KTP saja. Kemudian Mas Wahyu juga sering mengatakan bahwa nggak harus beragama untuk mengenal Tuhan ya Mas. Kurang lebih begitu ya. Itu benar, saya sependapat. Menurut Mas Wahyu, seberapa penting beragama itu Mas? Untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, saya rasa agama itu penting, kita memeluk suatu agama. Karena itu juga bisa jadi kontrol sosial, Mas Yahya. Secara individu, begini. Secara individu, agama ini bisa menjadi sebuah, spirit, Mas Yahya. Menambah kekuatan di dalam kita menjalani hidup. Karena apa? Karena kita jadi punya pegangan, punya pedoman, kita punya kontrol secara individu. Oh, lebih istilahnya secara moral ya. Nah, secara moral kita bisa lebih mempertanggungjawabkan karena kita tahu dengan beragama kita kan berarti bertuhan. Nah, ya jadi kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lebih ke, menurut saya agama lebih ke kontrol, baik secara individu maupun sosial. Kalau sosial berarti kita jadi bisa hidup bermasyarakat ini kita bisa saling menghargai, saling menghormati. Karena tuntunan yang diajarkan di agama kan tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar, Mas Yahya. Jadi menurut saya penting, apalagi kita kan itu tadi hidup di pemerintahan, ada aturan. Nah, sedangkan agama ini kan merupakan aturan, tata cara atau aturan di dalam menjalani hidup, sehingga kalau agama Islam begini tata caranya, itu dampaknya kan ke budaya dan lain sebagainya, Mas Yahya. Yang Kristen begini, yang Hindu, Buddha begini, sesuai dengan apa yang diajarkan di agama masing-masing. Jadi bisa dikatakan agama penting, mau itu terpaksa atau tidak, penting dalam rangka apa ya? Dalam rangka kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tapi kalau beragama dalam rangka hubungan kita dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, yaitu individu, Mas Yahya, tergantung masing-masing. Ya, bertuhan tidak harus beragama. Demikian pula dengan yang beragama, belum tentu juga betul-betul bertuhan. Karena apa? Harus dibuktikan. Kalau kita meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu adalah tentang kebaikan, artinya apa? Ya ayo kita berbuat yang baik, kan begitu? Berbuat yang benar. Betul enggak? Jangan sampai kita mengaku aku beragama, tapi kenyataannya kita tidak mewujudkan sifat-sifat daripada Tuhan sesuai dengan keimanan kita. Kita masih jahat. Yaitu tadi, kita masih mengatakan orang lain murtad.
kafir, padahal itu sudahlah, itu urusannya dengan Tuhannya. Kan begitu toh Mas Yahya. Kita jalankan sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing ya. Mau orang itu menjalankan perintah agamanya atau tidak ya, ajaran dari agamanya atau tidak, dalam hal ini khususnya tentang sholat ya, tentang ibadah di gereja, di pura, di vihara dan lain sebagainya, itu biarkan menjadi urusan pribadi masing-masing ya. Ayo kita hidup rukun, damai, saling tolong menolong, menebar kebaikan di mana-mana dalam bentuk apapun dengan sesama dan juga dengan alam semesta ini Mas Yahya.